Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Azhari, BP 2010951004. Saya akan mempresentasikan yaitu penerapan persamaan diferensial dan juga penerapan bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik. Yang pertama itu persamaan ayunan dengan parameter sudut daya listrik. Itu untuk penerapan persamaan diferensial. Itu latar belakang listrik menjadi kebutuhan pokok untuk saat ini. Kebutuhan akan listrik akan mendorong berdirinya banyak pembangkit listrik. Penambahan jumlah pembangkit memicu pula penambahan peralatan pendukung lainnya. Sistem tenaga listrik akan terus tumbuh demi pemenuhan kebutuhan listrik. Di samping itu, risiko gangguan terhadap sistem juga akan bertambah. Kemudian rumusan masalah, risiko makin besar dan kompleksnya sistem tenaga listrik adalah kestabilan sistem tenaga listrik. Kestabilan adalah hal penting dalam distribusi listrik. Penggunaan persamaan yaitu H per PF dikali dengan D kuadrat atau per DT kuadrat sama dengan PM dikurang PE. Persamaan ayunan dalam hubungannya dengan momen sudut. Persamaan di atas sering diekspresikan dalam bentuk frekuensi dan subskrip per unit dihilangkan sehingga daya dinyatakan dalam satuan per unit dengan atau dalam radian listrik. PM dan PE adalah menyatakan daya mekanik dan daya listrik dalam satuan per unit. Selanjutnya, penerapan dari bilangan kompleks itu analisa kedip tegangan akibat hubungan singkat. Latar belakangnya, sistem distribusi merupakan sistem tenaga listrik yang menerima tenaga listrik dari gardu induk dan menyalurkan tenaga listrik ke pusat-pusat beban. Penyaluran daya listrik dari sumber ke beban harus memiliki kualitas dan mutu yang baik. Rumusan masalah, saat pendistribusian listrik adanya gangguan yang bisa ditinjau dari parameter kedip tegangan. Kedip tegangan ini disebabkan hubungan singkat dan penambahan beban yang besar. Gangguan hubung singkat yaitu gangguan yang terjadi karena adanya kesalahan bagian-bagian yang bertegangan. Penggunaan bilangan kompleks yaitu V dip 1 C sama dengan akar dari delta V real dikuadratkan ditambah dengan delta V imajiner dikuadratkan. Dengan sudut tangen invers dari delta V imajiner per delta V real. Persamaan di atas adalah kedip tegangan saat gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. Kedip tegangan adalah peristiwa yang dapat berlangsung dari setengah siklus hingga beberapa detik. Untuk menghitung kedip tegangan terlebih dahulu dihitung dengan urutan positif, negatif, dan nol. Seperti persamaan yang ada di layar. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Afif. Apakah ada pertanyaan mengenai materi yang Afif sampaikan? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Zaki. Tadi sudah dijelaskan Afif, seperti yang dibilang oleh Afif, tadi gangguan hubungan singkat adalah suatu kondisi pada sistem tenaga di mana penghantar yang harus terhubung dengan penghantar lain atau dengan tanah. Apakah akibat dari hal tersebut? Baik, silakan Afif menjawab pertanyaan dari Zaki. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Akibat dari hubungan singkat yaitu dapat menimbulkan arus yang jauh lebih besar daripada arus normal karena terjadi hubungan singkat. Mungkin sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Afif untuk materinya. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Zaki. Kepada Zaki, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Fajar Alam dengan NIM 2010952056. Saya akan menjelaskan tentang penerapan persamaan diferensial dan penggunaan bilangan kompleks pada tegangan tinggi. Penggunaan persamaan diferensial pada
tegangan tinggi berkaitan dengan pembahasan voltmeter, pembangkit, dan sensor medan. Persamaan diferensial yang digunakan yaitu IT sama dengan D per DT dikali CT dikali VT. Elektrometer bergetar juga menghasilkan voltmeter, tetapi hanya akan disebutkan di sini karena tidak banyak digunakan. Prinsipnya dapat dipahami dengan mengacu pada gambar nomor 1, seperti prinsip voltmeter, pembangkit, dan sensor medan. Dengan mengabaikan piringan yang dapat digerakkan jika penginderaan elektroda dan berisolasi ke arah HV elektroda. Sekali lagi, arus IT sama dengan dq per dt. Tereksitasi dengan tegangan konstan V karena variasi dari kapasitansi C sama dengan CT. Untuk penggunaan bilang kompleks, itu berkaitan dengan materi tuntutan arus atas karakteristik transfer dari sistem pengukuran. Dengan persamaan HJW sama dengan V0 per V1 sama dengan hasil mutlak dari HJW eksponensial dikali C dalam kurung psi0 dikali W dikurang psi dikali W. Seperti yang didefinisikan oleh rumus di atas, tidak ada DC tegangan dengan RIA atau AC tegangan pengujian adalah sinyal murni, tetapi sifatnya periodik. Tegangan input kemudian dapat dijelaskan oleh jumlah terbatas dari amplitudo kompleks VIK diperoleh dengan penerapan deret Fourier. VIK sama dengan mutlak dari VIK eksponensial J psi IK, di mana W sama dengan 2pi per T. T adalah periode waktu, dan K adalah bilangan diskrit. Berkuala kuantitas input dengan demikian dianalisis menjadi komponen frekuensi sinusoidal dan amplitudo kompleks ditampilkan oleh spektrum garis amplitudo VIK dan spektrum garis frekuensi sudut. Untuk setiap komponen dengan frekuensi WK sama KW, respons jaringan dapat dengan mudah ditemukan dengan persamaan C1, seperti yang di atas tadi. Dan tanggapan dapat diringkas menggunakan prinsip superposisi. Perbandingan langsung antara V0T dan VIT dengan demikian dapat dibuat dan kesalahan dievaluasi. Sekian materi dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zaki atas presentasinya. Apakah ada pertanyaan mengenai materi yang Zaki sampaikan? Tidak, San. Baik, berarti jika tidak ada yang lain, saya akan bertanya kepada Zaki. Dari materi voltmeter pembangkit yang telah disampaikan tadi, jadi bagaimana sensitivitas dari voltmeter pembangkit itu sendiri? Terima kasih. Silakan dijawab, Zaki. Baik, Zan. Jadi, karena voltmeter pembangkit adalah instrumen yang sangat linier dan dapat diterapkan pada berbagai rentang tegangan, sensitivitasnya dapat diubah oleh arah penginderaan elektroda, serta oleh instrumen amplifikasi itu sendiri. Jadi begitu, Zan. Baik, terima kasih Zaki atas presentasinya. Selanjutnya, materi presentasi persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada teknik elektro yang akan saya sampaikan sendiri. Persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada teknik elektro. Persamaan diferensial, pertama kita akan membahas tentang pengertian persamaan diferensial dan bilangan kompleks. Persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Bersumber dari Erwin 2011. Lalu bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari atas bilangan real dan imajiner. Secara umum, bilangan kompleks dilambangkan A tambah IB dengan A dan B bilangan real. Bersumber dari Agustian 2021. Rumusan masalah yang akan kita cari pada persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada kontrol. Yang pertama, apa itu persamaan diferensial biasa? Yang kedua, apa contoh aplikasi persamaan diferensial? Yang ketiga, apa persamaan mencari magnitudo pada bilangan kompleks?
Lalu yang pertama, materi pertama, persamaan diferensial. Persamaan diferensial biasa atau OD adalah persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari fungsi yang tidak diketahui dengan variabel bebas adalah waktu. Waktu T, persamaan juga dapat berisi Y, fungsi yang diketahui dari X atau T, dan konstanta. Bersumber dari Erwin 2011. Lalu ada contoh dari persamaan diferensial. Yang pertama, Y aksen sama dengan cos X, yang kedua Y pangkat N tambah 9Y sama dengan Y pangkat min 2X, yang ketiga Y aksen dikali Y pangkat M dikurang 3/2 Y aksen kuadrat sama dengan 0. Persamaan diferensial dalam kalkulus Y aksen menunjukkan di Y per dx, sehingga Y double aksen sama dengan D kuadrat Y per dx kuadrat. Berikut contoh aplikasi persamaan diferensial dalam teknik kontrol. Lalu yang pertama, persamaan diferensial sistem teknik. Ada gambar yang tertera pada screen. Hukum yang berlaku pada contoh sistem elektrik di atas adalah hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 yang ada pada gambar tersebut. Lalu yang kedua, ada bilangan kompleks pada root locus teknik. Setiap bilangan kompleks ditambah JW dijelaskan dalam koordinat kartesian dapat secara grafis diwakili oleh vektor. Bilangan kompleks dapat digambarkan dalam magnitudo M dan sudut θ sebagai M kecil θ. Jika bilangan kompleks disubstitusikan ke dalam fungsi kompleks Fs, maka bilangan kompleksnya didapatkan hasil bersumber dari Norman 2015. Contoh yang didapat, Fs sama dengan S tambah A disubstitusikan S sama dengan turunan parsial ditambah J, W didapatkan hasil Fs sama dengan turunan parsial ditambah A tambah JW. Aplikasi konsep yang ada pada materi ini, Fs sama dengan V numerator kompleks vektor per denominator kompleks vektor. Karena faktor kompleks yang dianggap vektor, sehingga persamaan mencari magnitudo M V0 length per pole length sama dengan M VI sama dengan 1 S tambah 2I per N VJ sama dengan 1 S tambah PJ. Lalu ada soal terkait bilangan kompleks. Diketahui Fs sama dengan S tambah 2 dikali S tambah 4 per S dikali S tambah 3 dikali S tambah 6. S yang diketahui min 7 tambah J9. Yang ditanya Fs, kalkulasikan dengan vektor. Jadi berikut jalan yang dari soal yang disampaikan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Zan. Ya, silakan, Afif. Kenapa pada contoh aplikasi persamaan diferensial yang dijelaskan menggunakan hukum 2 Kirchhoff? Sekian. Baik, terima kasih, Afif. Seperti yang terlihat pada gambar, hukum 2 Kirchhoff merupakan suatu rangkaian yang tertutup adalah sama dengan 0. Sehingga pada gambar yang terlihat menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Apakah Afif sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih, Zan. Saya sudah mengerti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.